بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل التاسع بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وإن شاء الله في هذا اللقاء سنواصل دراستنا عن كتاب الجنايات، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو القسامة. Al-qasamah, sumpah pada dakwaan atau penuduhan pembunuhan. Wa idza iqtarana bi da'wad dami lawthun yaqa'u bihi fi an-nafsi sidqul mudda'i. Jika dalam dakwaan penumpahan darah itu disertai suatu bukti yang dengan bukti tersebut bisa menimbulkan dugaan atas kebenaran si penuduh di dalam hati, halafal mudda'i khamsina yaminan, maka si penuduh harus bersumpah sebanyak 50 kali. Wastahaqqad diyah, dan oleh karenanya ahli waris pun berhak menerima diyat atau denda. Wa illam yakun hunaka lawthun falyaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Dan jika di sana tidak disertai bukti, maka sumpah tersebut harus diucapkan oleh terdakwa atau tertuduh. Nah, para santri semuanya, di sini dibahas tentang al-qasamah. Qasamah itu adalah al-aiman fid dima, sumpah pada dakwaan pembunuhan. Gambarannya adalah apabila misalkan ditemukan seseorang terbunuh di suatu tempat yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Lalu wali atau ahli warisnya mengklaim bahwasannya seseorang telah membunuhnya atau suatu kelompok telah membunuhnya. Dan di sana ada bukti-bukti penyerta yang dirasakan akan kebenaran dari klaim si ahli waris tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan al-lawth. Lalu, kalau seperti itu, maka si ahli waris atau yang menuduh harus bersumpah sebanyak 50 kali. Nah, di sini tidak disyaratkan akan berturut-turutnya sumpah tersebut. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Jadi tidak disyaratkan sumpah tersebut harus berturut-turut. Tidak di satu waktu. Lalu, jika si ahli waris tersebut sudah bersumpah sebanyak 50 kali, maka dia akan mendapatkan diyat atau denda. Jika pembunuhannya adalah pembunuhan yang disengaja, maka diyat harus dibayar oleh si pembunuh tersebut. Namun, jika pembunuhannya karena kesalahan atau seperti disengaja, maka yang harus membayar
diyatnya adalah keluarga si pembunuh. Kemudian yang termasuk lawus di dalam kitab disebutkan, misalkan apabila di suatu kampung, suatu tempat terdapat orang yang terbunuh, dan ternyata orang yang terbunuh tersebut ada permusuhan dengan penduduk kampung tersebut tadi, maka ini termasuk lawus, bisa dijadikan sebagai bukti atau tanda-tanda yang mengarah akan kebenaran bahwasanya yang membunuhnya adalah penduduk kampung tersebut. Lalu kalau di sana itu tidak ditemukan bukti, maka yang harus bersumpah adalah orang yang dituduh membunuh. Wa 'ala qatilin nafsil muharramati kafaratun. Dan bagi pembunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka kafaratnya adalah itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal 'uyubil mudirrah. Memerdekakan seorang budak yang beriman yang selamat dari cacat yang membahayakan. Maksudnya adalah tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha dikarenakan kecacatannya tersebut. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kemudian jika tidak mendapatkannya atau tidak mendapatkan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di dalam surat An-Nisa ayat 92 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lain kecuali karena kesalahan atau tidak disengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran. Jika dia atau si pembunuh dari kaum si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia atau si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut
sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para santri semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan antum-antuna bisa memahaminya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.